Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat, pimpinan, dan penyertaan-Nya. Pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat, pimpinan, dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang akan menolong setiap kami untuk kami boleh memahami firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari surat Kolose pasal 4 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertahun-tahun para peneliti berusaha menyelidiki apakah doa berpengaruh terhadap penyembuhan fisik. Seorang profesor pembantu di Fakultas Kedokteran di salah satu universitas Amerika mengatakan bahwa usaha pembuktian pengaruh doa terhadap kesehatan secara ilmiah hampir tidak mungkin dilakukan. Bahkan orang-orang Kristiani yang percaya pada kuasa penyembuhan Allah memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai bagaimana, kapan, dan mengapa Allah melakukannya. Kita mengalami pergumulan untuk memahami mengapa Tuhan menyembuhkan sebagian orang, sementara yang lainnya tetap sakit, bahkan meninggal. Ilmu pengetahuan berusaha mencari pembuktian hukum sebab akibat. Namun, iman mengarahkan kita untuk memohon kekuatan dari Allah yang penuh kasih, yang rencananya sulit kita pahami, tetapi selalu dapat kita percayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata bertekun berarti bersungguh-sungguh, rajin, atau berkeras hati. Jadi, bertekun adalah usaha yang sungguh-sungguh dan lebih keras dari biasanya, sampai apa yang kita harapkan dapat tercapai. Itulah sebabnya, Paulus begitu menekankan tentang bertekun di dalam doa, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pelayanan kita. Paulus meminta jemaat Kolose untuk bertekun dalam berdoa dengan sikap berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Istilah bahasa Yunani yang dipakai untuk berjaga-jaga sama dengan gambaran tentang sebuah perahu yang selalu siap dipakai untuk menolong orang lain. Jadi, di sini selalu ada kesungguhan di dalam berdoa. Paulus mendorong orang percaya agar melihat bahwa setiap sikap dan tindakan dapat menjadi sarana di mana orang memandang keajaiban anugerah Allah. Kesaksian hidup akan menjadi lengkap bila diiringi oleh kesaksian perkataan. Orang beriman perlu mengembangkan dua segi kesaksian ini dengan seimbang, yaitu kesaksian hidup dan juga kesaksian perkataannya. Melalui doa, kesaksian hidup, dan perkataan, kita dapat dipakai menjadi sarana memperkenalkan anugerah Allah kepada orang lain. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita harus bertekun di dalam doa sampai Tuhan menjawab doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menyerah ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki supaya kita bertekun di dalam doa sampai Dia mengabulkan doa-doa kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Bagaimana Tuhan mengingatkan kepada kami agar kami terus tekun berdoa.
Kiranya ya Tuhan, Engkau terus menolong kami, apapun keadaan yang kami alami saat ini. Kami percaya bahwa doa yang kami naikkan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, segala aktivitas, pekerjaan, dan karya yang akan kami kerjakan. Kiranya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kami. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap keadaan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Jika ada di antara kami yang sedang bergumul, mengalami kelemahan secara fisik, kami berdoa Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu, dengan bilur darah Yesus, setiap kami disembuhkan dan dipulihkan kembali. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang sedang mengalami kedukaan karena sesuatu yang menimpa kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan dinyatakan atas hidup kami. Hamba-Mu juga menyerahkan jika kami sedang bergumul dengan pekerjaan, keluarga, pelayanan, pendidikan, ataupun pergumulan-pergumulan lainnya. Mari ya Tuhan, Engkau Allah yang terus akan menolong kami, memberkati kami, dan menyatakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini, kiranya dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dan dikuatkan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas, salam sehat dan semangat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam renungan pagi esok hari. Tuhan Yesus memberkati.